panen pada saat dia memang belum musimnya, belum waktunya dorman, itu berarti kan ketuaan daripada orang itu masih belum, sehingga rendemennya kan kadar air rendemennya tinggi. Iya. Tetapi kan begini, sebenarnya kalau kita membentuk kelompok, kita punya anggota kan bisa diatur. Jadi panen saiki, panen nanti pada saat memang dia sudah waktunya panen, sudah dorman, sudah ripah, terus cuaca memungkinkan. Artinya ketika seperti ini, ya jadi panen. Soalnya apa? Ketika mengolah itu jadi persoalan bagi mengolahnya. Ya itu dari panen tidak masalah. Didol masih basah, ini malah bobot-bobot bagi mereka yang panen. Tapi bagi yang ngecip ini persoalan rendemen. Yang kedua, proses pengeringan ini juga jadi persoalan karena kita masih pakai tenaga surya, matahari, belum punya oven misalkan seperti ini. Lanjut segera datang gitu akan sambung lagi. Jadi istilahnya kopi sore diiringi dengan cerutu dari Jember Bin Sigat di rumah kediaman dalamnya Pak Mujib, anggota dewan dari Partai Gerindra. Oke teman-teman, ini kita perkenalkan satu-satu. Ini adalah Pak Abu. Monggo Pak Abu diperkenalkan supaya komunitas kurang kita saling mengenal satu sama lainnya. Silakan Pak. Tadinya cuma pengusaha, ya istilahnya peternak ayam dan kopo pembangunan itu. Mau menginjak di kepuran masih mencoba-coba tapi ya belum berhasil. Masih mencoba, terus dukung mencoba, ada teman-teman yang ya saya ikut itu aja. Oke, juga Pak. Pengusaha petani pemula nih, belajar orang sekitar 2 tahun. Tapi alhamdulillah ya masuk kendalanya baru ngata. Tapi jadi komunitas sangat membantu dalam waktu belajar pembelajaran kalau pulang. Sampaikan juga utarakan yang apa kita inginkan. Ini Pak Herman PR-nya itu ya. Kalau ke depannya sing sangat dibutuhkan petani itu diantaranya ya alat rotari untuk bedding, terus masalah pupuk mungkin Mas Herman paham pupuk yang paling cocok kanggo orang ya bisa semangat bisnisnya sampaikan aja, ini sekaligus media promosi Pak. Jadi YouTube saya biar ada nilai poin kreditnya. Beliau ini pengusaha Royal Jelly Pak. Jadi madu itu Pak, monggo jenengan sing punya. Royal Jelly itu kan susunya tawar. Sini untuk regenerasi sel. Asalnya sing peternak leban emas itu yang termasuk istilah yang sudah kecil-kecilan. Nama saya Yogi. Saya sebenarnya adalah penjual pakan ternak di Katul. Terus dari 3 tahun belakangan saya mulai mengenal orang. Tapi untuk tahun pertama dan kedua saya masih hobi, jadi anggur mati gitu. Jadi kemarin yang 3 tahun lalu saya menanam 1000 mati semua. Terus tahun kedua masih hobi tanam sekitar 10.000, banyak yang mati. Itu banyak mati juga. Ya. Berarti itu seorang juga ya. Tahun pertama. Ya, oke. Terus sekarang tahun ketiga baru mulai intensif. Oh. Sekarang total tanamannya berapa? Yang ini nggak ngitung Pak, saya banget Pak. Luas lahannya? Cuma kecil, cuma 2.400 meter sekian. Tapi saya pakai jarak rapat gitu. 30 kali 30. Satu bedeng itu isi 2, isi 3. Sudah 3 musim atau 1 musim? Masih 1 musim ini karena satu dari musim kakak dari ini? dari kakak. Karena musim pertama kedua mati semua. Oh. Mungkin gitu. Ada lagi tambahan? Gitu aja. Cuacanya ini kali ya. Tulisan ini kan ada. Oh, oke. Jadi penjemurannya susah gitu maksudnya. Tapi protein paling itu di problem ya. Pun enten 2 tahun 3 tahunan. Sambil manual matahari kali. Oh, saya Pak Dian itu loh, Pak saya. Sanes. Oh iya. Sing
join buka pabrik baru gitu. Namun pasar manual itu. Terus kalau rencana teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Herman. Awalnya basic saya itu tukang las, gitu. Borong-borong bangunan ngoten niku juga. Nah, terus awalnya kenal porang itu bos saya itu suruh bikinkan konstruksi bajanya itu sekalian ngerakit mesin opennya, tapi dibantu dengan orang Cina 2 orang. Itu sudah terjadi 6 tahun yang lalu. Nah, saya kenal porang setelah tahun pertama. Terus nanam-nanam ini insya Allah tahun yang keempat. Nah, kendala kita sih konco-konco niki alat gitu traktor gitu terus pupuk ikan tepat. Nah, syukur-syukur jika mau Pak Dewan matur lek untuk ngecip damel mesin lah saged skala kecil, tapi dalam kapasitas satu hari niku maksimal 3 ton. Itu mainnya damel CNG gas LPG padat. Nah niku sistem ini mungkin damel anu ngoten niku uap ngoten niku. Nah, insyaallah niku mungkin lek umpami difasilitasi beliau nih insyaallah nggih saged ngoten lho. Tadi kan saya mengajukan diri untuk saya kemenangan. tapi ternyata itu tidak baik katanya. Oke. Nah kemenangannya itu kan daripada ngecip manual jemur matahari itu hampir 90% itu kualitas 90% bagus daripada chip matahari. Chip matahari itu jangkau 70% aja udah alhamdulillah. Ya, oven yang betul. Lebih akurat nih, Pak. Nah, gitu. Bisa diterima pembeli lebih baik, harganya lebih tinggi. Bisa. Nah, terus nanti kita mainan cuma belerang itu kadarnya aja kecil. Biar apa? Kan otomatis kita kalau mau ngirim satu truk gitu ya, taruh kan 5 ton. Nah kita kan harus belinya basah itu kan ada 30 ton, 5:1 kan itu. 5 truk jadi Satu truk. Nah otomatis proses pengeringannya itu nanti kalau nggak dibantu belerang itu tadi, open yang itu tadi, otomatis kan waktu nimbunnya itu kan nanti kan rusak. Nah itu jamur otomatis itu. Nah kedepannya kan tetap kualitas tadi bagus. Kebetulan di komunitas Pak Irfan ini juga wakil ketua karena sudah pengalaman kemarin secara aklamasi dipilih dan beliau sudah menyanggupi untuk supaya lebih baik gimana. Kalau bisa itu kalau main chip kering itu kalau pasar lokal aja itu keuntungannya minim Bapak. Tapi kalau kita punya relasi luar negeri, bayar luar negeri, itu mainnya dolar. Itu loh, bukan rupiah lagi itu loh. Biar bisa anggota dewan. Bisa cuan lah, bukan rupiah lagi gitu loh Pak. Dan otomatis nilai tukar uangnya kan lebih tinggi. Gitu. Sekian, terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaju. Saya alhamdulillah ditunjuk dan dipercaya teman-teman sebagai sekretaris di komunitas Porang Blitar Raya. Tapi juga ceritakan backgroundnya itu dulu sudah pernah ada komunitas Porang Blitar Pak. Ya. Tapi ketuanya ya ceritakan. Ya. Jadi pada waktu zamannya dulu 3 tahun yang lalu, 3 tahun 4 tahun yang lalu di Blitar itu juga sudah terbentuk suatu komunitas juga. Di bawah Kofifa langsung nanti. Iya, waktu itu. Tapi karena terkendala dengan ketuanya itu masih belum bisa eksis di orang ini, akhirnya kurang begitu berjalan. Alhamdulillah teman-teman ini ngajak lagi, kita kumpulkan teman-teman porang-porang di Blitar ini, bagaimana kita bisa solid lagi dan bisa meneruskan kendala-kendala yang pernah dicapai dengan kegagalan dari bibit, dari pemasaran, dari alat-alat, dari pupuk-pupuk. Maka dari itu kita bentuk lagi suatu komunitas Porang Blitar Raya dengan bimbingan dari saran dari Bapak Dewan, Bapak Mujib. Kita nanti insya Allah bersama-sama membina dan menyatukan Porang Blitar Raya supaya tidak seperti yang teman-teman
terjadi kendalami dulu. Dan minta kesediaan beliau juga sebagai apa di situ. Iya, iya itu. Sementara dari saya gitu. Assalamualaikum. Tanya dari orang Jawa Timur itu minta nasihat dari jenengan, kemudian kalau bisa difasilitasi untuk ketemu kepala dinas atau paling tidak itu adalah pejabat pemerintah daerah yang menjadi ya harapan kita supaya punya wewenang untuk melangkah ke depan lebih baik itu Pak. Skala kecil, tapi harus perlu kita mulai. Mohon maaf ini sharing ya, belum tentu kalau pendapat saya ini benar. Tapi pikiran saya sederhananya seperti itu. Karena di samping nanti petani jelas dia tidak sampai ke sana. Paling tidak kita ada nilai ekonomis, nilai tambah lah bagi kelompok paguyuban atau apa namanya ini loh. Kita tidak hanya mindah nih ke petani dipindah nol, tapi paling tidak kita juga memproses lah. Ada proses itu. Nah tentu untuk memproses ini kan Pak D perlu sekolah. Artinya sekolah itu caranya seperti apa supaya nggak jamuran, supaya nanti itu speknya bisa diterima pabrik. Ini kan kita harus sekolah sama yang sudah melakukan itu. Kalau manual, artinya manual yang hanya mengandalkan tenaga matahari itu prosesnya kayak apa? Kalau yang tadi open itu yang seperti apa? Terus cara ngerajang seperti apa? Apakah perlu dioncek ya enggak? Nah ini supaya apa? Apa yang sudah kita kerjakan nanti benar-benar ini laku kita jual. Jangan-jangan sudah dicip, gitu loh. Ini jamuran ini saya prosesnya cara gaplek tadi ireng-ireng. Cara gaplek ini tidak laku lagi nih. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan malah justru kita merugi. Tua itu. Ini kebetulan mereka ini pengalaman. Jadi apalagi ini sudah pernah ngecip, temen dia Pak Dian itu sudah pernah ngecip. Intinya itu tergantung dari pabrik speknya seperti apa kita tinggal menyesuaikan. Contohnya misalnya kemarin saya telepon berapa sih ukuran yang mesti harus kita chip, itu katanya 0,8. Sedangkan yang dari Budosewu yang dari Budosewu yang punya temen itu kandel lebih dari 2 mili, lebih dari 2 cm Pak. Kandel karena katanya menyusut. Jadi itu yang dikhawatirkan. Jadi yang mesti harus belajar.